Selamat pagi Pak Uki, Pak Lim, dan Mbak Sena. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Francisco ingin menjelaskan mengenai supply chain management. Saya mengambil judul dan tema yaitu Green Supply Chain Management sebagai bagian dari kompetensi global. Nah, pada bab pertama ini, sebelum masuk dalam pembahasan, perlu kita ketahui terlebih dahulu tujuan dari makalah ini untuk dibentuk, yaitu untuk mengetahui bagaimana cara Green Supply Chain Management dalam menghubungkan aspek lingkungan dengan manajemen rantai pasok di suatu perusahaan. Tujuan lainnya yaitu untuk mengetahui secara pasti matriks pengukuran tentang tingkat implementasi Green Supply Chain Management dalam sebuah perusahaan. Lalu dalam pengukuran ini juga menggunakan metode scorecard yang berupa review dengan tujuan dibentuknya scorecard ini untuk mempermudah perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan. Dalam meneliti juga menggunakan analisis score, yaitu berisi plan, sort, make, deliver, and return. Juga dalam menerapkan Green Supply Chain, perlu melakukan dimensi terlebih dahulu. Terdiri dari Green Supply Chain Management, Green Design, Green Purchasing, Green Transformation, Green Logistics, River Logistics, dan Internal Environmental Management. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan pada bab pembahasan. Lalu apa sih latar belakang dibentuknya konsep Green Supply Chain ini? Nah, hal ini akan dijelaskan pada bab pendahuluan. Latar belakang Green Supply Chain Management ini diawali karena kekhawatiran sejalan dengan kelestarian lingkungan akibat dari adanya kegiatan perekonomian dan perindustrian. Lalu, masyarakat disadarkan akan pentingnya produk-produk yang ramah lingkungan dan menjamin kelestarian lingkungan. Tuntutan dari konsumen juga turut andil dalam mendorong perusahaan agar lebih memperhatikan aktivitas produksi mereka. Dahulu, Green Supply Chain ini merupakan pilihan bagi perusahaan. Jadi masih belum semua perusahaan mau menerapkan ini, namun saat ini Green Supply Chain kayak sudah jadi kewajiban gitu bagi tiap perusahaan untuk menerapkannya. Karena efek dari Green Supply Chain ini sangat besar dan bagi keberlangsungan perusahaan dan lingkungan. Lalu perusahaan juga banyak menerapkan Green Supply Chain ini hanya untuk kemajuan citra merek perusahaannya saja. Keberhasilan perusahaan memang tidak dapat terlepas dari rantai pasoknya dan selalu melakukan evaluasi. Tetapi masih belum terlihat matriks pengukuran yang jelas mengenai bagaimana tingkat implementasi Green Supply Chain Management dalam perusahaannya. Nah, maka dari itu, penelitian ini memiliki tujuan agar tiap perusahaan bisa membangun metrik pengukuran atau penilaian mengenai tingkat implementasi Green Supply Chain di perusahaannya masing-masing. Jika menurut beberapa ahli pengertian Green Supply Chain ini, yaitu menurut Diran, Green Supply Chain Management merupakan inovasi dalam penerapan strategi rantai pasok yang didasarkan dalam konteks lingkungan yang mencakup aktivitas-aktivitas seperti reduksi, recycle, reuse, dan substitusi material. Nah, untuk bab 4 pembahasan ini mengenai apa saja sih dimensi-dimensi dalam Green Supply Chain yang harus diketahui untuk diterapkan pada perusahaan-perusahaan tersebut. Untuk yang pertama ini ada Green Design. Green Design ini terdiri dari kegiatan yang dilakukan berfungsi untuk merancang proses selama masa siklus hidup produk. Hal ini sesuai dengan definisi Green Plan sebagai kegiatan yang memobilisasi sumber daya sesuai permintaan untuk membangun seluruh rantai pasok hijau dan mengintegrasikan rencana yang dapat memberikan layanan yang lebih baik untuk proses pembelian hijau atau green purchasing, manufaktur hijau atau green manufacturing, distribusi hijau atau green distribution, dan daur ulang atau green recycle. Lalu untuk yang kedua ada green purchasing. Merupakan proses pengadaan yang menyangkut kegiatan pengurangan atau reduction, penggunaan kembali atau reuse, dan daur ulang atau recycle, serta bahan baku dalam pembelian. Dengan kata lain, green purchasing ini merupakan kegiatan pembelian yang mempertimbangkan faktor lingkungan. Untuk yang ketiga yaitu green production. Green production ini atau disebut dengan green manufacturing ini merupakan proses untuk perbaikan berkesinambungan dari proses produksi yang bertujuan untuk mengurangi atau mencegah polusi, baik polusi udara, air, dan juga tanah.
yang dihasilkan selama proses produksi serta meminimalkan risiko terhadap manusia dan spesies. Yang keempat yaitu green logistik, merupakan semua aspek logistik seperti transportasi, pergudangan, inventaris, yang terkait dalam aspek lingkungan seperti emisi gas rumah kaca, kebisingan, dan penggunaan sumber daya yang langka. Dan yang terakhir yaitu reverse logistik. Green recycling atau disebut dengan reverse logistik merupakan aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan kembali produk atau material untuk digunakan kembali atau reuse, maupun dilakukan daur ulang atau recycling, bahkan produksi ulang atau remanufacturing, perbaikan atau repair, pembaruan atau refurbishing, dan pembuangan secara aman. Nah, salah satu cara manajemen supply chain yaitu seperti contoh berikut. Seperti ketika kita menggunakan kendaraan agar setidaknya tidak mengurangi emisi karbon dan dapat diganti dengan bahan bakar biogas, biodiesel, dan bahan bakar kendaraan listrik. Lalu pada green supply chain ini juga dikenal dengan kata eco-design. Apa sih eco-design ini? Eco-design ini sebuah siklus hidup produk dari pencarian bahan baku, pembuatan, dan bahkan sampai proses pengolahan agar selalu memperhatikan lingkungan. Contohnya, yaitu yang pertama ini kemasan air mineral, yaitu terdiri dari botol plastik yang terdiri dari plastik yang berbeda-beda dan tidak sesuai dengan eco-design. Mengapa sih tidak sesuai dengan eco-design? Karena seharusnya botol tersebut diproduksi menggunakan daur ulang botol-botol yang sudah dibuat sebelumnya. Hal ini cenderung cukup sulit dilakukan karena biaya yang tergolong mahal. Nah, salah satu terobosan yang berhasil dilakukan oleh Danone Aqua yaitu dia berhasil mendesain kemasan botol baru yang cenderung lebih eco-friendly, yaitu memproduksi dengan mendaur ulang botol-botol yang sudah pernah digunakan. Lalu selanjutnya yaitu analisis skor. Dalam mengembangkan green supply chain ini perlu menggunakan pengukuran skor yaitu terdiri dari plan. Plan ini terdiri dari biaya ketaatan lingkungan dan biaya energi per unit. Lalu yang kedua yaitu sort. Sort ini terdiri dari persentase bahan bakar kendaraan yang berasal dari bahan bakar alternatif dan presentasi pemasok yang memiliki sistem IMS atau sertifikasi ISO 14001. Lalu yang ketiga yaitu make ini terdiri dari persentase bahan bakar pengemasan yang dapat didaur ulang dan limbah berbahaya sebagai persentase dari total limbah. Yang keempat yaitu deliver, terdiri dari biaya bahan bakar sebagai persentase biaya pengiriman dan persentase transporter yang memenuhi kriteria pelestarian lingkungan. Dan yang kelima yaitu return. Return terdiri dari dua yaitu biaya disposal sebagai persentase total biaya pengadaan dan produk litter yang dibuang berbanding produk litter yang didaur ulang. Dan yang terakhir yaitu enable. Enable terdiri dari dua yaitu rasio pencegahan polusi dan efisiensi energi perlengkapan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari makalah ini. Dalam makalah ini telah dibahas secara ringkas dan terperinci mengenai definisi green supply chain, bahkan berbagai dimensi green supply chain dari green design, green purchasing, green transformation, green logistik, hingga reverse logistik. Nah, pada makalah ini juga menggabungkan beberapa kriteria pada literatur tentang pengukuran praktik GSCM atau green supply chain management, jadi suatu dimensi yang berhubungan dengan model skor. Beberapa dimensi yang ada pada beberapa literatur tersebut akan dikelompokkan ke dalam model skor berdasarkan aktivitas yang dilakukan pada dimensi tersebut dan potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan. Nah, green supply chain pada dasarnya saat ini sangat perlu bagi semua perusahaan agar dapat mengembangkan lebih lagi mengenai produknya dan sekaligus dapat menjaga lingkungan sekitar, bahkan tidak sedikit juga yang bahkan berhasil menciptakan inovasi baru yang menarik dari penerapan green supply chain tersebut di sebuah perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.